menirukan atau melakukan suara manggung pada burung. Biasanya di daerah leher bawah paruh itu dia sering bergerak di situ. Nah, itu bisa dijadikan salah satu alternatif cara mencari burung yang manggungnya sesuai kita harapkan. Usahakan cari posisi burungnya ini ketika burung santai. Ini dia akan mendekatnya kemana. Kalau dia cenderung mendekatnya ke arah makanan, nah maka di belakang makanan atau di depan makanan itu diberi satu cepuk kosong. Yaitu pertama, manggung intensitas sering dan tidak. Misalnya sehari 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu namanya intensitas. Kemudian durasi. Durasi itu adalah panjang, menengah, pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi, salam lembut, selembutnya kelembutan. Selamat pagi Parandoro dimanapun Anda saat ini berada. Kami mengucapkan terima kasih Anda telah bergabung bersama kami kembali saluran YouTube Cah Bejo, pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Parandoro, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ringan tentang seputar kegemaran kita, yaitu burung perkutut. Mengenai kegemaran memelihara burung perkutut, terkadang muncul suatu pemikiran bahwa mengapa burung perkutut kita kok manggungnya tidak sesuai yang kita harapkan. Tidak sesuai yang diharapkan itu ya bisa saja suaranya itu pelan, intensitas manggungnya jarang, durasi manggungnya itu pendek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Spesial untuk mengatasi burung perkutut yang biasanya enggan manggung atau manggungnya juga belum rajin, ada beberapa tips yang mungkin bisa Anda terapkan setelah melakukan beberapa cara tetapi Anda belum berhasil. Langsung saja kita akan membahasnya lebih lanjut, Parandoro. Nah, yang pertama adalah tentunya dari masalah bahan burung perkututnya. Pemilihan bahan yang tepat menjadi salah satu faktor penentu apakah nantinya burung perkutut itu bisa gacor, manggung durasi lama, dan intensitasnya sering. Pilih perkutut dengan bahan atau dengan hasil anakan yang memang sudah teruji. Maka kita usahakan memilih perkutut yang jangan dari piyik, tetapi kita bisa melihat pada usia biasanya 6-8 bulan. Dilihat dari bentuk tubuhnya, usahakan besar. Kalau burungnya itu besar, tubuhnya besar, kepalanya besar, lehernya besar, dadanya besar, kemungkinan dia memiliki manggung yang sesuai diharapkan. Jadi pertama, burungnya besar dulu. Yang kedua adalah dilihat dari gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh burung ketika berada di ombyokan. Misalnya burung ini berada di ombyokan. Burungnya ini tadi sudah besar, kemudian dia melakukan gerakan yang lincah, kemudian di bagian leher sini, nah sini dia biasanya sering menelan. Ketika sering menelan di bagian sini, maka itu artinya dia akan cepat atau mudah untuk menirukan atau melakukan suara manggung pada burung. Biasanya di daerah leher bawah paruh itu dia sering bergerak di situ. Nah, itu bisa dijadikan salah satu alternatif cara mencari burung yang manggungnya sesuai kita harapkan. Kalau sudah dari burungnya, sekarang kita lihat dari cara memeliharanya. Kalau cara memelihara tidak perlu saya bahas panjang lebar. Dari makanannya, dari penjemurannya sudah tahu. Kemudian dari pemasterannya juga sudah tahu. Kemudian perlakuan di dalam sangkarnya, bagaimana membersihkan kotorannya juga sudah tahu. Nah, saya langsung ke pokok pembahasan, Parandoro. Satu hal yang sering dilupakan oleh para penggemar burung perkutut, ketika perkututnya itu pada tahap mulai mau belajar manggung, ini usahakan posisi tempat makan atau cepuk makan maupun cepuk minum ini sesuai. Nah,
lokasinya itu nanti saya tunjukkan ya. Itu makanan dan minuman jangan diletakkan pada satu titik. Artinya misalkan nih, makanan berada di kiri, maka minumannya berada di sebelah kanan. Kemudian di dalam sangkar, kalau makanannya di kanan, minumnya di kiri. Makanannya di kanan, di kiri dan di kanan. Itu akan kacau. Maka kita usahakan cari posisi burungnya ini ketika burung santai. Ini dia akan mendekatnya kemana. Kalau dia cenderung mendekatnya ke arah makanan, nah maka di belakang makanan atau di depan makanan itu diberi satu cepuk kosong. Ingat, cepuk yang kosong ini fungsinya adalah penting. Nah, nanti kita bahas. Kalau dia ini cenderung dekat dengan lokasi tempat air minum, nah maka di dekat situ juga perlu diberi satu cepuk kosong. Tetapi ingat, di dalam sangkar burung perkututnya itu usahakan hanya memiliki maksimal itu 3 cepuk atau wadah makan. Berarti satu tempat untuk makan, kemudian satunya lagi untuk tempat minum. Jangan sampai ada lebih dari 3. Lah, 3 itu berarti satu makan, satu minum, dan satu lagi cepuk wadah yang kosong. Fungsinya apa sih sebenarnya? Nah, ini saya tunjukkan. Fungsi dari wadah kosong itu adalah tempat untuk istirahat burung perkutut, baik ketika sambil makan maupun sambil minum. Lah, jelas ya. Jadi misalkan di depan ini cepuk makan, nah ini di sini ada tempat bertengger, lah di belakangnya ini kosong. Fungsinya setelah dia makan di sini, dia bisa nyantai di cepuk makan yang sini yang kosong. Lah kenapa harus kosong? Karena nanti biasanya dia itu buang kotoran di situ. Nah, kalau dia buang kotoran di situ, kok cepuknya di situ diisi air atau makanan, maka akan terkena. Kotorannya mencampur dengan air minum atau makanan. Nah, ini tidak higienis, tidak bersih. Lah, lebih lanjut, apa kaitannya sekarang para Ndoro? Mosok hubungannya apa tempat makan dengan burung mau manggung? Nah, ini penting para Ndoro. Eksklusif akan saya jelaskan. Jadi, manggungnya burung perkutut itu para Ndoro tidak hanya berkaitan dengan makan yang tepat, pemasteran yang sesuai, kemudian kandang yang bersih, suasananya yang tenang, itulah pokoknya. Tetapi ketika burung ini dia makan dengan santai. Nah, umpamakan manusia itu kalau makan itu terburu-buru, dengan makan pelan, nikmat, itu lebih menyenangkan mana? Nah, tentu secara stressing, tekanan mental, psikologi, manusia itu kalau makan sambil santai, dinikmati, mendengarkan musik atau suasana alam angin yang sepoi atau gerimis rintik-rintik dengan suasana tenang, maka psikologinya akan tertata. Makanannya juga akan tercerna di sistem pencernaan dengan maksimal. Kalau makannya sudah tenang, makannya sudah dinikmati, setelah itu bisa santai sambil bertengger, syukur-syukur nanti biasanya dia akan langsung buang air besar atau buang kotoran para Ndoro. Nah, maka di sini dampak psikologisnya itu besar, sehingga burung akan merasakan kenikmatan dan ketenangan. Kalau burungnya sudah enjoy makan, biasanya sih psikologi sudah oke, dia akan mau manggung. Beda dengan burung yang makannya itu terburu-buru atau dalam tekanan. Nah, selain itu ketika ada burung makan, jangan kita amati para Ndoro. Kita tinggal masuk ke dalam rumah, atau kita menjauh, atau kita pura-pura tidak perlu menatap. Kita diam saja seperti ini. Diam, tidak usah dilihat. Misalnya bunyi di sana diawasi seperti itu, wah, itu tidak usah para Ndoro. Nah, karena itu akan memberikan pressing terhadap burung perkutut, merasa diawasi, dia tidak nyaman. Sama manusia pun kalau makan diawasi, dia tidak akan nyaman. Nah, jadi ini juga kunci. Kuncinya apa? Ketika burung perkutut makan, sukses dan tidaknya, nikmat dan tidaknya, tenang dan tidaknya ketika makan,
itu juga salah satu menjadi faktor penentu burung kita akan manggung sesuai harapan. Kita garis bawahi, manggung yang sesuai harapan itu kan ada 3 pada umumnya, yaitu pertama manggung intensitas, sering dan tidak, misalnya sehari 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu namanya intensitas. Kemudian durasi itu adalah panjang, menengah, pendek, panjang, menengah, lama, itu durasi. Kalau ini sudah dari tadi manggung terus, ini berarti kan durasinya sudah cukup lama, cukup panjang. Dan yang terakhir, suaranya besar, ngeplong, ngebas, dan menggema. Itu yang diinginkan para penggemar burung perkutut Parandoro. Nah, spesialis di sini tadi kita bahasnya tentang makan tadi. Makan tenang, burung senang. Yang memiliki ceria. Ya, kira itu Parandoro ya. Terima kasih. Lupa saya belum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Salam rahayu sagung dumadi rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.